Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Octavianti Grace Pagalo dengan NIM 219611105 dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian sebagai tugas final mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web pada PT Restu Mahkota Karya. Yang pertama, latar belakang masalah. Berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat saat ini menjadikan informasi sebagai hal yang sangat penting peranannya dalam menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Teknologi internet terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar dalam bisnis. Hanya dari rumah atau ruang kantor saja, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, memesan, dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi, sehingga dari tempat tertentu mereka dapat mengambil keputusan untuk membeli. Transaksi secara online dapat menghubungkan antara penjual dan calon pembeli secara langsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu berarti transaksi penjualan secara online mempunyai kapasitas calon pembeli yang tersebar dari seluruh dunia. Sistem penjualan yang digunakan selama ini oleh PT Restu Mahkota Karya adalah dengan cara bekerja sama dengan dealer-dealer mobil untuk memasarkan mobilnya. Sistem penjualan dengan cara ini membutuhkan waktu yang agak lama, maka sistem ini dinilai kurang efektif dan efisien. Jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara tersebut, maka pendapatan perusahaan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, perkembangan perusahaan terasa dinilai agak lambat. Oleh karena itu, dirancang suatu sistem penjualan secara online dengan menggunakan media berbasis web dengan tujuan untuk meminimalisir waktu proses penjualan dengan tujuan dapat meningkatkan volume penjualan sehingga pendapatan perusahaan juga dapat meningkat. Rumusan masalah dalam penelitiannya ini yaitu bagaimana merancang sistem penjualan berbasis web yang memberikan informasi penjualan mobil di PT Restu Mahkota Karya secara baik, cepat, mudah, dan akurat. Kemudian yang ketiga yaitu batasan masalah. Ada 3 poin. Poin pertama yaitu sistem penjualannya. Sistem penjualan secara kredit baik dari kantor pusat hingga ke cabang dengan berbasis web. Poin kedua, PHP dan MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database-nya. Dan poin ketiga yaitu inputan data berupa data pembeli, data mobil, dan data simulasi kredit, kemudian proses pembelian mobil dan data keluaran berupa laporan penjualan mobil, laporan daftar customer, laporan uang muka, laporan angsuran, dan laporan asuransi. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu merancang sistem penjualan berbasis web yang memberikan informasi penjualan mobil di PT Restu Mahkota Karya secara baik, cepat, mudah, dan akurat. Kemudian yang kelima yaitu manfaat penelitian. Poin pertama, menghasilkan suatu sistem penjualan yang menggunakan media web yang dapat membantu divisi pemasaran dalam memasarkan mobil sehingga transaksi penjualan dapat dilakukan dengan cepat oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan satu sistem yang memudahkan calon pembeli mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ketiga, mempromosikan perusahaan kepada semua kalangan masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan pemasaran dengan tujuan dapat meningkatkan penjualan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian.
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan penelitian, jalan penelitian, flowchart penelitian, dan jadwal penelitian. Yang pertama, tempat penelitian yaitu di PT Restu Mahkota Karya yang beralamat di Jalan Panjang nomor 12 Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Waktunya mulai dari bulan Maret hingga bulan Juli 2006. Adapun alat dan bahan penelitian, alatnya ada 3 yaitu hardware, software, dan brainware. Hardware yaitu berupa laptop, buku catatan, dan tape recorder. Kemudian softwarenya berupa Microsoft Word, Excel, web browser, web server, dan text editor. Brainware-nya sendiri yaitu penulis yang menjalankan hardware. Kemudian bahan yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jadwal penelitian, ada tahap pengumpulan data, tahap pembuatan program, tahap implementasi, dan di akhir dengan tahap testing. Tahap pengumpulan data, dikumpulkan data yang diperlukan, kemudian sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan pengolahan data. Data yang diperlukan yaitu yang pertama data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer yaitu mengamati langsung ke objek, menganalisa sistem yang sedang berjalan, dan wawancara. Yang kedua, data sekunder itu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian ada sumber data. Yang pertama dari narasumber, yaitu pemilik dan karyawan PT Restu Mahkota Karya. Kemudian bahan tertulis, yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data, ada 2 yaitu observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, di mana peneliti mengamati aktivitas komunikasi yang dilakukan mulai dari penggunaan bahasa, baik bahasa verbal maupun nonverbal, kemudian intonasinya, dan lain-lain. Yang kedua ada wawancara. Sebelum wawancara, peneliti menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan. Peneliti mengusahakan wawancara ini bersifat santai dan luas, agar tidak terlalu tegang dan formal, tetapi dengan catatan tidak mengesampingkan tata cara berwawancara yang baik dan keseriusan. Ketika peneliti pun yakin dengan jawaban dari subjek yang diwawancarai dan ingin membuktikan jawaban tersebut, maka peneliti melakukan observasi atau pengamatan di lapangan. Adapun instrumen penelitian, yang pertama ada tahap pralapangan, yaitu mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian dan informan, kemudian menyiapkan perlengkapan penelitian. Yang kedua, terjun ke lapangan, mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dan observasi, serta studi dokumentasi dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan seperti catatan dan tape recorder. Adapun tahap pembuatan program, yaitu tahap analisis sistem dan tahap perancangan sistem. Tahap analisis sistem yang itu editing, mulai dari mengecek ulang kelengkapan dan kejelasan jawaban responden, kemudian coding, pemberian kode pada lembar pertanyaan yang telah dibuat, yang kemudian tabulasi atau tabulation, yaitu mengelompokkan data dalam bentuk tabel. Di sini ada pun flowchart penelitian, dimulai dari data yang diperlukan ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian sumber data dari narasumber dan bahan tertulis. Kemudian ke teknik pengumpulan data ada 2, yaitu observasi dan wawancara. Dilanjutkan instrumen penelitian, ada tahap pralapangan dan terjun ke lapangan. Kemudian data itu diolah melalui pengolahan data. Ada 3 bentuk, yaitu editing, coding, dan tabulasi. Kemudian pembuatan program
tahap analisis sistem dan tahap perancangan sistem, kemudian implementasi, pengujian program, dan diakhiri kesimpulan dan saran. Di sini ada jadwal penelitian, dimulai dari pencarian judul, seminar proposal, pengumpulan data, pembuatan program, implementasi, pengujian sistem, penulisan laporan, ujian program dan ujian akhir. Di sini sudah tertera bulan, mulai dari bulan pertama sampai bulan ke-11 di tahun 2006. Demikian presentasi saya saat ini. Jika ada kesalahan atau ketidakjelasan kata yang saya ucapkan ataupun ada kekurangan yang saya lakukan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.